Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Saya berharap pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tidak ada yang ngantuk ya. Tetap fokus sama firman Tuhan. Amin. Amin. Pagi hari ini saya akan bawakan firman Tuhan di Yeremia pasal yang kedua. Ayat utama kita pagi hari ini. Yeremia pasal yang kedua. Yang sudah ketemu katakan yes amin. Yang sudah ketemu katakan yes amin. Yeremia pasal yang kedua. Begini ayat yang pertama sampai yang ketiga yang saya ingin baca terlebih dahulu. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tidak tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ketiga dijelaskan Bapak Ibu Saudara bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang kesayangan Tuhan. Setiap orang, setiap bangsa yang melawannya itu adalah terjadi malapetaka. Dia menjadi kecintaan Tuhan. Kalau di versi yang bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Israel, kau milikku pribadi, buah hatiku yang kusayangi. Aku menimpakan malapetaka kepada semua yang membuat kau menderita. Aku Tuhan telah berbicara. Pada waktu itu di Yeremia dikatakan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa kecintaan Tuhan. Umat kecintaan Tuhan. Seperti kita pagi hari ini. Bapak Ibu, kita ini adalah umat kecintaannya Tuhan. Siapapun kita, mau dari manapun kita berada, mau dari suku manapun kita berada, semuanya adalah kecintaannya Tuhan. Sampai firman Tuhan katakan, siapapun yang melawan engkau, itu akan terjadi malapetaka. Yang melawan Tuhan sendiri, yang berperang Tuhan sendiri. Sama seperti pagi hari ini buat Bapak Ibu di tempat ini. Kalau siapapun yang melawan Bapak Ibu, Tuhan yang ganti perang. Tapi ada beberapa hal. Enggak tahu-tahu kita percaya Tuhan. Wah, yang perang Tuhan, yang perang Tuhan. Nanti ada 3 poin yang akan saya bagikan untuk Bapak Ibu. Lanjut, Joh. Di versi yang lain dikatakan seperti ini. Pada masa itu Israel adalah bangsa yang kudus. Yang pertama dari anak-anakku. Semua yang mencelakakan mereka dianggap bersalah besar. Dan malapetaka yang menggegerkan menimpa siapapun yang menyentuh mereka. Ada sebuah privilege di bangsa Israel. Jadi umat Israel. Sama halnya kita. Ada sebuah privilege dalam hidup kita. Istilahnya kita ini duduk di kursi VVIP. Kursi kursus di mata Tuhan. Engkau semuanya yang di sini maupun yang di rumah ada kursi khusus. Buat Tuhan. Amin. 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 Tapi ayat yang keempat. Dengarkanlah firman Tuhan. Hai kaum keturunan Yakub. Hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangku padaku. Sehingga mereka menjauh daripadaku. Mengikuti dewa kesia-siaan. Sampai mereka menjadi sia-sia. Perhatikan ayat yang ke-6. Dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir. Yang memimpin kita di padang gurun. Di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk. Di tanah yang sangat kering dan gelap. Di tanah yang tidak dilintasi orang. Dan yang tidak didiami manusia. Ada sebuah perbedaan. Setelah bangsa Israel diselamatkan Tuhan. Setelah jadi anak yang tercinta. Ya, pasti kita semua pernah merasakan menjadi orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai ya oleh manusia, ya. Pasti mendapatkan hak privilege ya.
Kalau masuk mungkin masuk lebih dahulu. Kalau makan diambilkan makan terlebih dahulu. Ada hal yang khusus dalam hidup kita. Sama halnya bangsa Israel. Siapa yang melawan bangsa Israel? Tuhan yang ganti perang. Amin. Bangsa Israel nggak pernah khawatir. Dia melewati padang gurun. Dia melewati mata air yang kering. Dia nggak pernah khawatir. Karena apa? Karena ada tuntunan Tuhan. Sama halnya Bapak Ibu hari ini. Jangan pernah takut. Apapun situasi yang kita lewati hari-hari ini, Tuhan itu masih ada dalam hidup kita. Tuhan itu masih beserta kita. Kalau hari ini Tuhan gak beserta kita, mungkin kita sudah gak bisa bernafas. Ya? Berapa harga satu tabung oksigen? Ya? Amin? Amin? Bersyukur selalu sama Tuhan. Ingat, tapi ada firman Tuhan katakan di ayat yang ke-6. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Mereka lupa sama Tuhan. Mereka yang dahulu menjadi sebuah culture budaya untuk kemanapun mereka berjalan, selalu mereka berdoa sama Tuhan. Tapi mereka lupa. Ayat yang ke-8 dikatakan sama, diteguhkan. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Klop, bangsanya nggak pernah bertanya, para imam sebagai pemimpin nggak pernah bertanya sama Tuhan, nggak pernah berdoa sama Tuhan, lupa sama Tuhan. Nah, nih, saya mau tambahkan sebelum masuk poin pertama, ingat nih, dimanapun kita hari ini berada, posisi kita mau sehat, sakit, kaya, miskin, berkelimpahan, berkecukupan, ingatlah Tuhan, selalulah berdoa sama Tuhan. Amin. 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 Bangsa Israel ini melihat jelas penyertaan Tuhan. Padang gurun yang gak ada mata airnya, tiba-tiba ada mata airnya. Tiang awan, tiang api, itu terbit atas mereka semua. Tapi mereka lupa sama Tuhan. Mereka lupa sama Tuhan. Yang mau saya bagikan poin yang pertama. Ada di Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-13. Kita loncat. Yeremia pasal yang kedua ayat yang 13. Saya bacakan untuk saudara-saudara. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Yang pertama, ya. Mereka meninggalkan aku. Ya, kalau di versi firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Karena umatku telah melakukan 2 hal yang jahat. Mereka telah meninggalkan aku, sumber air hidup. 2 kali mereka melakukan hal yang jahat. Yang pertama adalah mereka bangsa Israel meninggalkan Tuhan sebagai sumber air yang hidup. Kita pasti tahu sumber. Kalau kita ngomong sumber itu pasti ada pusatnya. Kita pasti maunya ke sumber. Kalau kita mau berendam ke air panas pun kita harus naik dulu. Ya, ke ubalan. Kenapa? Karena di situ sumbernya. Betul ya? Di ubalan pun pasti ada 2 tahap. Yang tahap pertama itu air panas yang sedang-sedang. Tapi yang utama, yang paling atas, itu yang paling panas. Kata orang banyak belerangnya. Nah, untuk hal itu kita harus ketemu dengan sumbernya. Contoh, di sini ada wifi. Kalau kita ke belakang, paling belakang, wifi nggak akan bisa menjangkau. Sinyal pasti putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Betul ya? Tapi kalau di sini sinyalnya itu banter, sinyalnya selalu penuh. Sama halnya hari ini. Kalau kita tahu hari ini Tuhan itu adalah sebagai sumber kehidupan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Amin. Israel kesalahan yang pertama adalah meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga ayat yang ke-11 kalau kita baca, ya saya bacakan untuk saudara-saudara, kita tetap di Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-11. Perhatikan, waktu kita meninggalkan sumber air hidup, yaitu Yesus, yaitu Tuhan, yang terjadi adalah, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya? Allahnya di sini hanya kecil. Meskipun itu sebenarnya bukan Allah.
Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya? Nih, yuk kita pagi hari ini koreksi. Pernah nggak kita ini menukarkan jam saat teduh kita dengan hobi kita? Pernah nggak kita ini menukarkan jam doa kita? Harusnya kita tahu ini jam doa. Biasanya jam 6 itu jam doa, jam saat teduh. Tapi karena ada film yang bagus, ada sinetron yang bagus, kita tukarkan. Amin. Amin. Kita tukarkan begitu. Kita tahu kalau jam 7 ini adalah jamku buat Tuhan. Kalau pagi hari jam 5 ini adalah jamku untuk bangun pagi, cuci muka, berdoa. Tapi dikala itu pekerjaan lagi, pesanan mungkin lagi banyak, tukarkan sama Tuhan. Tukarkan dengan pekerjaan kita. Ayo, kita koreksi pagi hari ini. Amin. Amin. Jangan pernah tukarkan sumber kehidupan kita dengan segala apapun. Amin. 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 Kalau tahu, aduh, pekerjaanku lagi banyak nih, bangun lebih pagi, sapa Tuhan. Amin. Kalau tahu ada mungkin sinetron yang lagi kita senangi, Tuhan kita nggak menuntut untuk nggak boleh nonton TV, nggak boleh nonton film, no. Tapi yuk luangkan lebih. Kalau filmnya jam 6, mungkin kita saat teduh jam 5. Mungkin kita saat teduh jam 4. Jangan tukarkan jam doamu, jam saat teduhmu karena hal dagingmu. Amin. Amin. Ya. Jangan keraskan hatimu. Jangan pernah keraskan hatimu. Kalau Tuhan koreksi, sentil-sentil. Ya, disentil itu sakit. Tapi biar itu kesakitan itu membawa kebenaran dalam hidup kita. Amin. Disentil, dicubit itu sakit. Tapi kalau nggak dicubit, nggak disentil, ya kita ini kadang-kadang masih nakal. Amin. Ya, kalau disentil, dicubit, jangan pernah lari. Taati saja apa kata Tuhan. Amin. Yang kedua, berjalan menurut kehendak kita. Ya, yang kedua ayat yang Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-13, firman Allah yang hidup. Ya, saya lanjutkan yang tadi. Ya, dikatakan, karena umatku telah melakukan 2 hal yang jahat. Mereka telah meninggalkan aku sumber air hidup. Dan mereka telah membuat bagi mereka sendiri wadah air yang rusak. Yang tidak dapat menampung air. Nih, kita ini seringkali berjalan menurut kehendak kita sendiri, pikiran kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Di gambar sini dikatakan, kita tidak bisa berdiri di atas 2 pijakan. Ya, firman atau dunia. Tapi pastikan Bapak Ibu saudara-saudara pilih firman. Kita ini nggak bisa pilih 2 pijakan. Ya, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Yang satu dunia, yang satu firman. Nggak bisa. Nggak bisa. Firman Tuhan katakan, yang gelap pasti kalah dengan terang. Kalau sudah terang, nggak bisa gelap. Bisa di sini kita bawa senter, tapi hal yang gelap ini nggak bisa terbelah, nggak bisa kita lihat. Nggak mungkin. Karena terang itu menghasilkan, membawa keterangan dalam kegelapan. Nggak bisa kita berdiri dalam 2 pijakan. Mau pilih dunia atau firman, pilih salah satu. Tapi saya berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudara, pilih firman Tuhan. Pilih firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Amin. 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 Ya, berjalan menurut kehendak kita sendiri, pikiran kita sendiri. Bangsa Israel tahu, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa.
menyelamatkan dia di padang gurun, menyelamatkan dia pada masa kesesakan. Ya, bahkan waktu dia berperang pun mungkin secara di atas kertas dia ini kalah senjata. Yang di sana pasukannya berkuda. Bangsa Israel nggak bawa apa-apa. Tapi karena Tuhan yang berperang, dia menjadi bangsa yang menang. Nah, sama halnya kita. Seringkali kenapa sih kita ini berjalan menurut kehendak kita sendiri? Saya percaya di sini pasti semuanya pernah mengalami mukjizat pertolongan Tuhan. Saya percaya. Tidak. Itu pasti nonsen kalau Bapak Ibu nggak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Pasti bohong. Pasti pernah mengalami Tuhan. Pasti mengalami. Tapi seringkali kita ini lupa. Kita ini lupa. Karena kita ini masih berpijak di dua. Dunia atau firman. Karena kita ini masih punya khawatir. Tapi saya berharap waktu Bapak Ibu ini masih punya rasa khawatir, Bapak Ibu ini tujuannya kemana? Firman Tuhan. Tujuannya kemana? Doa. Amin. Amin. Waktu Bapak Ibu sakit, ya tidak ada pertolongan. Menuju kemana? Tuhan. Amin. Cuma Tuhan. Jalan mana lagi yang mau ditempuh? Ya cuma berdoa. Ya cuma kita berdoa, Tuhan lewatkan dari segala penyakit yang ada. Tuhan lewatkan dari segala krisis perekonomian yang ada. Amin. Cuma apa? Cuma Tuhan. Gak ada lagi. Ya. Setiap hal sekecil apapun, ya, yuk libatkan doa. Sekecil apapun. Seringkali kita merasa nih, aku sudah pengalaman kok, aku biasa nih berangkat kerja, nggak doa, ya apa? Nggak doa ya selamat-selamat aja. Mau dari rumah ke kantor, dari rumah ke toko, dari rumah ke kemanapun, biasanya nggak doa. Yuk, hari ini libatkan Tuhan sekecil apapun, sejago kita, ya. Mungkin kita sudah jago, ya, naik mobil, naik motor, ya kita sudah jago, wah lihai, sudah hebat kok, ya. Yuk, doa sama Tuhan. Amin. Amin. Bukan karena kita terbiasa melakukan segala sesuatunya. Kita ini tidak doa. Kadangkala kita ini, diri kita ini ada keterbiasaan. Biasa nggak doa kok. Kini kuno ae kok. Ya, biasa nggak doa kok, berangkat kerja nanti aja. Kalau di tempat kerja berdoa. Yuk, segala sesuatu apapun, doa. Di atas kendaraan pun, usahakan kita untuk berdoa. Saya pun belajar, ya. Amin. Di tempat kerja pun, saya membiasakan. Ya, kalau saya istirahat siang, ya pakai handsfree, saya dengar lagu-lagu. Ya, kenapa? Karena saya ingin terus dekat sama Tuhan. Sometimes waktu hati saya mulai keras, mulai ada masalah, saya pernah melakukan. Saya nggak dengar, saya istilahnya getem-getem. Ya, getem-getem. Ya, karena ada masalah, ada hal yang tidak sesuai dengan kehendak saya. Tuhan, apa sih Tuhan? Kok nggak sesuai dengan kehendakku? Duh, marah. Hatinya panas. Nah, waktu hati kita panas, saya berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudara, memilih hal yang tepat dalam hidup. Amin. Sehingga waktu hati kita panas, kita tidak melakukan hal yang bodoh. Meninggalkan Tuhan, mungkin mencaci maki. Ya. Amin. Amin. Ya. Untuk mengampuni, memaafkan, itu kalau nggak minta pertolongan Tuhan, kita nggak akan bisa. Kita nggak akan bisa. Paling kita bisa bolak-balik aja. Hela nafas panjang terus, tapi hati kita ini masih panas. Aduh, aku nek gak balas dendam iki yo, sampai kelambi ki lungset kabeh rasane. Ya, ketem-ketem.
Atau ada yang makan terus pelampiasannya. Ya misalnya ya. Ya. Amin. Ya, jangan berjalan dengan kehendak kita sendiri. Tapi minta tuntunan Tuhan. Kemanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Nih. Ya, poin yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Apa? Jangan menimbalkan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Yang kedua adalah berjalan menurut kehendak kita sendiri. Jangan pernah berjalan menurut kehendak kita sendiri. Ya, jangan anggap enteng Tuhan. Tuhan itu bisnismen yang luar biasa. Tuhan itu pokoknya luar biasa lah. Ya, apapun yang kita kerjakan Tuhan itu pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Apapun profesi kita hari ini, ya Tuhan itu sanggup. Makanya datanglah kepada Tuhan. Kalau kita lagi buntu, datanglah kepada Tuhan. Tuhan itu adalah dokter di atas segala dokter. Amin. Amin. Ya, jangan kalau kita ini sakit, ya, atau istilahnya garis kehidupan kita ini tinggal segini, kita baru datang kepada Tuhan. Ya. Jangan tunggu garis kita ini lurus. Tapi kalau hari ini kita masih punya detak jantung, nah, datang sama Tuhan. Amin. Amin. Ya, poin yang terakhir. Oh, sebelum itu saya mau baca di Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-29 sampai 30. Boleh bantu, Jaf? Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-29 sampai 30. Yang sudah ketemu katakan yes, amin. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 sampai 30. Matius pasal yang ke-11 ayat 11 ayat 29 sampai 30. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Yang sudah ketemu katakan yes, amin. Begini firman Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ayat 30, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Kita ini memikul kuk yang sama bersama Tuhan. Tuhan itu gak kasih nyoyan, tak kasih kuk pikulan dewe. Sak karepmu. Enggak. Kita ini memikul kuk yang sama bersama Tuhan. Kalau hari-hari ini kita merasa berat, ya aduh Tuhan, kok abot ya. Nah, tanyakan dalam hati kita. Kita ini memikul kuk yang sama enggak bersama Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu pernah lihat sepeda motor yang membawa apa namanya itu? Apa namanya ya, Mas? Gerabah apa? Yang kanan kiri itu loh. Kerengkeh ya. Kalau kerengkehnya berat sebelah pasti jatuh. Makanya harus diseimbangkan. Sama hari ini Tuhan itu memasang kuk yang sama di hidup kita. Enggak ada di sini semuanya. Cerny, kamu tak kasih kuk yang paling berat ya hari ini ya. Nanti Januar tak angkat titik kuknya. Enggak, sama. Karena sama-sama kita ini memikul kuk yang sama. Bersama Tuhan. Kalau bersama diri kita sendiri, berat, wabot. Tapi firman Tuhan katakan, kita ini memikul kuk yang sama bersama-sama Tuhan. Ya, karena itu makanya di ayat 29 dikatakan, "Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kita ini sudah dikasih kuk beban tapi masih ada ketenangan. Aneh ya firman Tuhan itu. Aneh ya. Kita ini sudah dikasih beban, kuk, ya, tapi masih diberi ketenangan. Pertanyaannya, kalau hari-hari kita ini, kita memikul beban, tapi kita nggak tenang.
Nah, tanya sama Tuhan. Aku ini mikul sampai sopo sih? Amin. Kenapa? Karena kuk yang dipasang oleh Tuhan pada kita, Tuhan itu beri ketenangan. Tuhan itu mau ajari kita. Tuhan itu kasih hikmat kita. Amin. Maka dari itu timbullah ketenangan. Kalau kita khawatir, gelisah, berarti kita sedang membawa beban kita ini sendiri. Amin. Ya. Poin yang ketiga. Yeremia pasal yang kedua ayat yang 17. Kita loncat Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-17. Nah, poin yang ketiga adalah begini firman Tuhan berkata, bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan. Nih, kadangkala ya Tuhan itu mungkin ya ilustrasi. Tuhan itu masih di samping kita. Tapi kita itu muter ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tuhan itu di samping kita. Tuhan itu kadang-kadang senggol. Hei, duduk diam berdoa. Ayo duduk diam berdoa. Tuhan sering kali ingatkan kita mungkin ya. Ayo duduk diam berdoa. Tapi kita ini sebagai manusiawi, kedagingan kita. Nih masih memberontak. Lupa sama tuntunan Tuhan. Kita dulu pernah mengalami kemenangan, dituntun. Yang sakit disembuhkan, yang ekonominya sedang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan itu ada di samping kita. Posisinya masih sama Tuhan. Tapi kita apa? Masih muter aja. Cari orang sana sini, cari bantuan sana sini. Ya, kita muter karepe dhewe. Kita berontak sama Tuhan, kita doa sama Tuhan, kok gak ditolong sih aku Tuhan, aduh. Aku ini lagi sumpek Tuhan. Tuhan katakan, duduklah tenang dan berdoa. Sama Israel dulu juga gitu pemimpinnya. Sebelum mereka melangkah, sebelum mereka berperang, doa dulu. Sebelum mereka berjalan, kemanapun mereka berjalan, dia selalu doa, Tuhan, bangsa itu kamu serahkan gak kepadaku? Firman Tuhan berkata, aku serahkan kepadamu, berperanglah. Tapi Israel lupa. Waktu dia mau berperang, gak doa-doaan. Aku wis jago, aku wis hebat kok, biasa perang. Perang sendiri karepe dhewe. Sama halnya kita. Kita kerja, wis aku biasa kok kerja wisan. Iki kecil, gampang. Sudah biasa-biasanya kok tak kerjakan. Sudah biasa kok tak kerjakan ini. Sudah biasa. Kita lupa minta penyertaan Tuhan. Kita lupa doa sama Tuhan. Sampai akhirnya timbul permasalahan. Akhirnya kita teriak sama Tuhan. Tuhan, opo sih kok masalahku ini ono ae. Nah, kita lupa sama Tuhan. Amin. Amin. Kenapa sih kita itu seringkali lupa? Karena kita ini masih ada rasa khawatir. Karena apa? Karena kita ini kadang-kala dipepet oleh situasi. Ya, kalau situasi ini kadang-kadang kalau dipepet sama situasi itu pilihannya cuma dua. Kita berjalan menurut kehendak kita sendiri atau kita ini bertanya sama Tuhan. Betul ya, Bapak Ibu ya? Kalau sudah kepepet, cuma dua pilihannya. Berjalan menurut kepintaran kita, berjalan menurut gagahnya kita, atau berjalan menurut kita tanya sama Tuhan. Cuma dua. Amin. Amin. Sama halnya kita ke dokter. Ya, ke dokter itu sama. Kita dikasih obat, kita minum obatnya, atau kita nggak mau minum obatnya. Aduh, obat iki maneng. Gak manjur obatnya. Bu Cerni ya. Datang ke Cerni, sudah ke dokter. Datang ke Cerni masih WA. Cerni, obatnya apa sih paling manjur? Sudah ke dokter masih datang ke Cerni. Cerni ini bukan dokter. Ya, sama halnya itu manusiawi. Sudah datang ke dokter. Sudah dikasih resep. Aduh, obat iki meneng. Podo.
Kadang-kala Tuhan itu ngomong, duduklah diam berdoa. Aduh Tuhan, kok ngomong duduk diam berdoa, duduk diam berdoa. Kono cara liya ta? Gak ada cara lain selain datang berdoa ke Tuhan. Amin. Gak ada cara lain. Jangan berpijak di dua pijakan. Ya, tapi berpijaklah pada firman Tuhan. Amin. Amin. Poin yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Jangan pernah meninggalkan Tuhan sebagai sumber air yang hidup. Yang kedua, jangan berjalan menurut kehendak kita sendiri. Ya. Yang ketiga, jangan pernah memberontak atau melupakan tuntunan Tuhan. Ya. Saya percaya siapapun yang di tempat ini pasti pernah mengalami tuntunan Tuhan. Saya percaya itu. Siapapun saudara-saudara pasti pernah mengalami tuntunan Tuhan. Kalau dulu Tuhan bisa, sekarang Tuhan yang sama itu memampukan Bapak Ibu. Amin. Jangan pernah melupakan itu. Jangan pernah sia-siakan hidup kita. Amin.